Halo, selamat malam. Kembali bersama saya Jo STY8 dalam channel Indonesia Punya Cerita. Malam ini saya akan membahas pada segmen Jurnal Karyawan Partikelir. Oke, 2 hari yang lalu ada berita yang menghebohkan, khususnya buat saya pribadi ya. Oh ya, dalam channel ini, dalam pembahasan malam ini deskripsi disclaimer dulu ya. Ini versi dari saya, subjektivitas dari saya. Selama kurang lebih 20 tahun saya masih setia sebagai seorang karyawan swasta dengan gaji 1 digit kecil-kecil. Ya. Tidak ada maksud saya untuk menggiring opini masyarakat umum untuk menentang kebijakan pemerintah. Ya, ini versi dari saya. Oke, kita kembali lagi. Berita yang menghebohkan kemarin itu adalah Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, di mana tapera itu akan dipotong dari gaji yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya. Dari media informasi yang saya dapatkan, ya, potongannya sebesar 3%. Ya. Kalau tidak salah, setiap tanggal 10 itu dipotong. Ya, gaji karyawan dipotong. Untuk tapera, ya. Nah, tapera itu apa sih sebenarnya? Ya, dari yang saya pahami ya, kasarannya ya, cara gobloknya lah, ya. Jadi tapera itu semacam cicilan lah, cicilan bagi masyarakat di saat usia produktif menyisihkan sebagian besar, sebagian kecil, sorry, sebagian kecil dari gajinya untuk di kemudian hari, mungkin di masa tua atau masa pensiun, karyawan tersebut bisa memiliki rumah. Ya. Kasarnya seperti itu tapera. Ya. Nah, bagi masyarakat seperti saya, kelas menengah ini, penghasilan kelas menengah ini, ya, potongan tapera itu menambah beban buat saya. Ya, ya, saya setiap bulan itu selalu harus patuh dipotong untuk PPh pasal 21. Wajib ya. Nah, kemudian ada iuran BPJS ya, BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan untuk tunjangan hari tua ya. Sekarang ada potongan lagi 3% untuk tapera ya. Perasaan gaji saya itu enggak ada 5 juta. Ya satu digit kecil-kecil itu ya enggak ada 5 juta. Kalau dipotong-potong terus ya saya dapat apa gitu loh kan. Sementara kebutuhan hidup saya ya semakin terdesak juga. Ya. Kalau saya berpikirnya saat ini ya saya keberatan ya. Terlebih manfaat saya membayar pajak itu secara langsung buat saya itu tidak ada saya rasakan. Ya, tidak ada saya rasakan ya. Manfaat saya bayar pajak setiap bulan itu tidak ada secara langsung buat saya. Tetapi secara tidak langsung itu oke, memang itu saya rasakan ya kan. Itu. Tapi secara langsung buat saya tidak ada. Tidak ada. Kalau saya pernah baca berita kalau di luar negeri pajaknya tinggi tetapi masyarakatnya itu semua bebas 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 semua, kesehatan bebas, kemudian pendidikan bebas tapi pajaknya tinggi, ya itu di luar negeri. Ya, saya juga belum pernah ke sana. Ayo, dari apa yang saya baca, artinya bahwa seharusnya kan pajak itu yang dipotong dari kita itu bisa mempunyai manfaat secara langsung buat masyarakat. Misalnya untuk kesehatan, jadinya kesehatannya gratis, ya kan? Untuk pendidikan, pendidikannya juga gratis karena pajaknya kan dibayarkan setiap bulan dan wajib sifatnya. Mau tarifnya tinggi, ya tidak masalah kalau kesehatan gratis, ya, kemudian pendidikan anak juga gratis, tidak masalah. Tetapi di sini kan enggak ya, di Indonesia kan enggak ya, tidak seperti itu. Bayar pajak setiap bulan PPh pasal 21, manfaatnya secara langsung ya tidak saya rasakan gitu. Untuk kesehatan pun saya masih harus dipotong lagi ya, bayar iuran BPJS kesehatan. Saya sebagai seorang karyawan swasta kecil-kecil ini ya yang tidak diberikan pensiun oleh pemerintah ya akhirnya masuknya ke tunjangan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Dan itu pun iurannya dipotong dari gaji bulanan saya. Kemudian untuk sekolah anak saya juga saya harus memikirkan, loh kok bayar sekolah, katanya di Indonesia sekolah gratis. Ya, kalau sekolah di negeri gratis. Ya, kalau di swasta bayar. Loh, kenapa kok harus di swasta? Kenapa dari negeri? Ya, karena di negeri menurut saya itu kan ada dua kasta. Sekolah negeri, ya. Ada sekolah negeri kasta yang pertama, sekolah negeri favorit. Kasta yang kedua, sekolah negeri biasa. Ya. Sekolah negeri favorit itu sudah majority diisi oleh anak-anaknya penggede, anak-anaknya pejabat, anak-anaknya orang-orang kaya. Ya. Entah itu di sekitaran sekolah tempat tinggalnya ataupun yang 10 kilometer dari tempat tinggalnya, kalau dia anak orang kaya ya bisa masuk di sekolah negeri favorit. Majority sekolah negeri favorit diisi oleh siswa-siswa yang harus mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Juara olimpiade fisika internasional, juara olimpiade matematika internasional, bisa menguasai 7 bahasa. Ya. Jadi sekolah negeri favorit ya sudah dimonopoli oleh orang-orang seperti itu, anak-anak dari orang-orang seperti itu. Pilihannya sekolah negeri yang biasa. Tetapi saya punya pilihan lagi. Kalau sekolah negeri biasa, anak saya nggak dapatkan apa-apa, lebih baik saya masukkan ke sekolah swasta. Tetapi komponen pembelajarannya hampir sama dengan sekolah negeri yang favorit. Ya tentunya saya harus membayar lebih. Nah itu tadi saya katakan, saya membayar pajak tidak memperoleh manfaat secara langsung buat saya. Ya. Udah cukup memberatkan sebenarnya gitu. Apalagi sekarang tambahan 3% dipotong lagi untuk tapera. Ya. Menurut saya itu sangat memberatkan. Untuk saat ini, kalau saya berpikirnya untuk saat ini ya. Nah, tetapi oke lah, saya akan berbicara soal one day-nya besok ya, kedepannya besok. Ya, mau dikata apa lagi? Saya sebagai warga kelas menengah, saya juga harus patuh dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Yang bisa saya jalani adalah bagaimana saya bisa survive dengan cara saya, dengan berbagai potongan-potongan yang dibebankan kepada saya. Gitu. Tetapi pada malam hari ini, ya saya sekedar sharing ya bahwa tapera itu ketika saya searching di internet itu ada di web Badan Penyelenggara Tapera. Secara legalitas tapera itu ya cukup legal dan cukup aman ya. Dikatakan aman, ada produk undang-undangnya, ada produk peraturan dan sebagainya. Dikatakan aman, pengelolanya itu dari orang-orang pintar semua yang ada di Indonesia. Ya, orang-orang terpilih, terpintar di Indonesia. Ada Bapak Menteri PUPR, ada Ibu Menteri Keuangan, ada Bos OJK. Orang-orang pintar ya. Yang ya udah tahu lah pintarnya kayak apalah. Ya, jadi secara visual ya tapera ini seharusnya aman. Tetapi ketika saya searching lagi ya ada di menu salah satu menu itu alokasi dana itu nanti akan diinvestasikan. Ya, teman-teman bisa cek sendiri di webnya tapera itu tapera.go.id ya. Itu sudah cukup jelas ya. Terus dana yang dihimpun itu nanti akan diinvestasikan, itu jelas terpapar di web itu. Kalau nggak salah baca nanti akan diinvestasikan dalam bentuk deposito atau surat utang negara. Ya, artinya di sini bahwa tadi saya di depan mengatakan ini tabungan ya, dana yang tidak bisa diambil, harus diendapkan ya kurang lebih 15 tahun. Nah, saya anggap saya sekarang usia 45, 15 tahun ke depan saya 60, berarti saya sudah usia pensiun. Nah, pada tahun ke-15 itu baru dana bisa saya pergunakan. Nah, namanya dana yang diendap itu rawan sekali dengan BIM salah BIM. Ya. Tadinya ada, tiba-tiba nggak ada. Nah, ini yang saya belum ketemu ya di web tapera.go.id. Mungkin karena keterbatasan saya, mungkin saya salah, tapi tolong teman-teman nanti bisa searching, mungkin menemukan ya.
Yang saya masukkan di sini adalah apakah ada penjelasan dari pemerintah ya mitigasi risiko. Kenapa saya bicara mitigasi risiko? Karena satu, dana itu diendapkan. Yang kedua, kalau dana diendapkan, otomatis nilai uang itu akan berkurang tergerus karena inflasi. Sehingga rumus untuk melawan inflasi itu adalah salah satunya dengan dalam bentuk investasi. Nah, kalau kita bicara investasi, selalu ada dua kata, return dan risikonya. Nah, di return saya tidak akan bahas lah. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah risikonya. Ya. Yang namanya bencana, ya. Risiko kalau sudah terjadi itu namanya bencana, ya. Ya. Yang namanya bencana itu tidak melihat itu orang pintar atau orang goblok. Ya, itu bencana. Ya, kejadian Covid kemarin lah, kan tidak melihat profesi. Namanya Covid ya datang, mati ya mati sudah. Tidak melihat itu korbannya orang pintar atau orang goblok. Ya, sama. Ya, ini dana yang diendapkan, ya. Mitigasi risikonya bagaimana? Ini yang saya coba sampaikan kepada teman-teman di sini dan mungkin kepada pemerintah. Ya. Apakah ada penjelasan? Ada jaminan? Ya memang akan dijamin OJK. Ya jelas ada salah satu perwakilan dari OJK kok, bosnya OJK yang ada di BP Tapera itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah bukan legalitas dari OJK, tapi bagaimana syarat, prosedur, SOP-nya, ya. Kemudian kekuatan hukumnya dari masyarakat ini ketika dana yang sudah dititipkan kepada pemerintah itu tiba-tiba gagal bayar. Itu loh. Ini yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ingat ya, mungkin saya belum secara keseluruhan membaca web tersebut, mungkin bisa saja ini salah, tetapi yang patut menjadi perhatian adalah mitigasi risikonya terhadap sejumlah uang yang diendapkan ini. Itu yang harus segera disosialisasikan oleh pemerintah, harus segera dibuat sesimpel mungkin, dan ada jaminan siapapun nanti pemerintahannya bahkan menjamin bahwa dana itu memang dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Gitu. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan ya, artinya bahwa saya sebagai karyawan swasta penghasilan menengah itu memang sangat terbebani dengan potongan yang ketiga ini Tapera ya. Tapi saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya hanya bisa mengikuti. Tapi tolong ya, uang yang sudah saya cari dengan susah payah itu benar-benar ada jaminan bahwa besok tidak terjadi apa-apa. Kenapa saya merasa takut saat ini? Ya karena ada kasus Jiwasraya. Ya, Jiwasraya menurut saya asuransi juga. Ya, asuransi kan menghimpun dana itu diendapkan ya, dan bisa diambil dalam beberapa waktu ya. Bagaimana dana itu tetap ada nilainya, ya akan diinvestasikan. Nah, cuma bagaimana investasinya itu benar atau tidak. Nah, ini yang harus segera diberikan penjelasan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di webnya Tapera itu sudah ada informasi, ada manajer investasi. Manajer investasinya seperti apa? Nah, gitu. Ya, kriterianya seperti apa? Itu juga harus disampaikan gitu. Jadi kita masyarakat ini ya bisa sedikit tenang gitu loh ya, karena ingat ini uang ini benar-benar uang yang kalau versi saya ya, ini benar-benar uang yang saya cari dengan susah payah gitu. Saya mungkin berangkat pagi nggak pulang-pulang di kantor, gaji saya tetap 1 digit kicik ya. Beda ya, ada yang profesi tertentu berangkat pagi pulang malam tapi gajinya 2-3 digit ya, beda. Saya loh berangkat pagi nggak pulang-pulang gaji tetap 1 digit. Ya itu bagi saya itu sangat memberatkan. Tapi bagaimana pemerintah itu memberikan penjelasan lebih detail mengenai mitigasinya ketika dana untuk Tapera itu nanti akan segera diwajibkan untuk berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terjadi perbedaan pandangan atau ada informasi yang salah dari saya, silakan teman-teman untuk tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam.